Oke, teman-teman, ketemu lagi di kelas DMA, ya, Digital Media Authoring, pekan terakhir, pekan ke-14. Kali ini kita akan membicarakan tentang publishing, ya. Jadi setelah teman-teman sudah membuat aplikasi multimedia pembelajaran misalkan, atau bahkan game, ya, waktunya kita buat executable-nya atau exe-nya, ya. Tentunya kita tidak mungkin nyalinkan satu foldernya project Unity kita, terus project tersebut yang kita share ke orang. Nah, berarti orangnya harus harus download Unity-nya dulu, ya. Dan mereka tentu saja bisa ngelihat source kita, ya, melihat audio kita, melihat gambar-gambar kita, bahkan ngelihat source code-nya, ya. Tentunya itu tidak kita inginkan. Ya, yang kita inginkan bagi pengguna akhir atau end user di sini adalah dia langsung menjalankan aplikasi kita seperti seolah-olah menjalankan aplikasi atau game biasa, ya. Oleh sebab itu kita lakukan yang namanya publishing. Ya, jadi setelah selesai development, aplikasi harus kita kemas untuk didistribusikan, harus siap pakai, ya, dalam artian mudah untuk digunakan oleh end user atau calon pengguna kita. Nah, caranya membuat adalah seperti ini. Ya, pertama-tama kita harus ngatur dulu build setting seperti biasa. Ya, ini pernah kita lakukan sebelumnya, terutama waktu kita ngoding untuk pindah scene, ya. Kita harus melakukan pengaturan dulu di build settings. Ya, waktu itu kita hanya mengatur scenes in build saja, ya. Scene mana saja yang akan disertakan pada hasil akhir dari aplikasi kita, ya. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa scenes yang sudah dimasukkan ke sini, ya. Sampel scene sebentar, saya lihat dulu ini isinya apa. Oh, ini isinya kebetulan registrasi, ya, enggak masalah. Kalau di teman-teman mungkin isinya adalah scene judul, ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, sekali lagi ingatkan aja, scenes in build itu mendaftarkan scene mana saja yang akan dimasukkan pada build terakhir, ya, tidak semua scene perlu dimasukkan. Kalau lupa caranya masukkan scene, ya, simple banget, tinggal drag and drop aja ke dari project, dari window-nya project, drag and drop ke sini, ya. Seperlunya aja, tidak perlu semua. Ya, jadi misalkan saya punya coba JSON di sini, ya, ini karena hanya coba-coba aja, saya tidak mau masukkan ke dalam hasil akhir, ya sudah, tidak usah dimasukkan. Oke, nah, scene number sekali lagi ini angka yang menunjukkan urutan dari scene tersebut. Scene 0 itu adalah scene yang pertama kali akan dimuat pada saat aplikasi kita dijalankan, ya. Nomor scene bisa dipakai untuk pindah scene, ya, scene manager.load scene, ada yang versi integer. Dia mintanya adalah scene index. Nah, sekarang kita akan lihat setting lainnya. Di sini ada platform. Ya, kalau kita mau mengganti atau mau publish untuk platform yang lain, misalkan Universal Windows Platform, kemudian Android, dan lain-lain, maka silakan diganti. Ya, tapi syaratnya adalah kita sudah pernah download dukungan dari Unity untuk mengembangkan aplikasi ke platform tersebut, ya. Nah, di sini Unity 2019 saya kebetulan kosongan. Saya hanya nginstal untuk PC, Mac, dan Linux saja, sehingga yang lain tidak ada settingnya sama sekali. Nah, kalau seperti ini dan kemudian teman-teman kepengen develop atau publish untuk Android misalkan, ya, kalau modulnya belum terinstall, ya sudah tinggal di open download page saja. Ya, nanti dia akan mendownloadkan Unity Android support for editor bla bla bla, ya. Saya akan cancel ini. Ya, anggaplah saya tidak perlu untuk develop apapun, ya. Untuk publish ke Android. Tapi kalau memang perlu, maka silakan di-download terlebih dahulu. Ya, ini aslinya dulu waktu kita nginstal Unity akan ditanyain mau modul apa saja yang akan kita gunakan, ya, termasuk modul-modul untuk publish ke
platform-platform yang lain selain PC, ya. Nah, itu kalau hanya milih yang PC, maka hasilnya seperti ini sekarang, ya. Kita harus download lagi. Oke, ini aja. Kita akan fokus ke PC, Mac, dan Linux standalone, ya. Kalau ada simbolnya Unity, ini artinya adalah platform yang aktif sekarang, ya. Jadi kalau misalkan nanti pindah Android, misalkan ini sudah download modulnya ya, tinggal klik tombol switch platform di sini. Oke, kita lihat pengaturan untuk platformnya PC, Mac, dan Linux. Target platform bisa dipilih. Ya, untuk saat ini saya hanya install yang Windows saja memang. Ya, kalau Mac, sayangnya kita harus develop-nya juga beneran di Mac ya. Atau bisa seperti ini, kita develop di PC terlebih dahulu, tapi kalau sudah jadi, maka project kita harus kita bawa ke Unity yang terinstall di Mac, baru bisa publish di sana ya. Ini memang pembatasannya dari Mac. Kalau PC, ya tentu saja kita bisa develop di Windows, ya kemudian tinggal di-publish untuk Windows sendiri juga. Arsitektur 32 bit atau 64 sorry, ya 32 atau 64 bit. Default-nya sekarang sepertinya sih kebanyakan komputer banyak yang 64 bit, jadi mungkin ada baiknya ini diganti 64. Ya, tapi 32 pun sebetulnya nggak masalah, ya. Jadi kalau mau ini bisa dibiarkan aja. Setting lainnya bisa dibiarkan ya, server bit ini baru, terutama ini dipakai biasanya untuk aplikasi klien dan server ya. Kalau kita bikin aplikasi yang bagian servernya aja, maka ini bisa dicentang ya. Untuk sekarang abaikan dulu semua yang ada di bawah ini ya. Nah, kalau sudah, tinggal klik tombol build. Ya, nanti akan muncul window baru tempat kita harus memberitahu Unity kita mau meletakkan hasil build-nya di mana. Ya, ini bebas, tapi sebisa mungkin jangan letakkan di folder yang sama dengan project Unity-nya ya. Jadi alangkah baiknya kalau dibikinkan folder baru aja kosongan. Ya, misalkan saya akan buatkan satu folder baru hasil. Ya, kemudian saya akan taruh di sini, tinggal pilih folder dan berikutnya tinggal ditunggu sampai selesai. Ya, tergantung dari jumlah scene, jumlah aset, proses ini bisa makan waktu lama ya, tapi karena isi dari Hello Unity saya agak sedikit, jadinya cukup cepat. Nah, ini adalah hasil akhir dari build kita ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Nanti ada settings yang bisa kita atur lagi ya. Tapi saya akan tunjukkan dulu hasil dari build-nya. Hasilnya ada 5 item, ya 2 folder, 3 file. Ya, yang pertama yang penting adalah executable-nya ini. Ya, ini kalau di double klik maka aplikasi saya Hello Unity ini akan dijalankan ya. Jadinya seperti ini. Settingnya kebetulan full screen. Ya, saya agak lupa ini pengaturannya resolusi berapa ya. Mungkin ini 5:4, sementara untuk resolusi Windows saya sekarang ini adalah 16:9, ya 1600 kali 900, makanya ada bar hitam di samping kiri dan kanan. Ya, tapi ini nanti bisa kita ubah perilakunya ya, jadi tidak usah khawatir. Nah, karena saya tidak bikinkan tombol exit, jadi ya terpaksa standar ya, Alt F4 ya. Nah, kita akan lihat beberapa setting yang lain terlebih dahulu ya. Ada yang namanya player settings, ini dipakai untuk mengatur berbagai pengaturan lain terkait aplikasi kita, atau ini namanya adalah player ya. Menunya ada di edit, project settings, ya, atau dari sini kita bisa klik langsung tombol player settings. Nanti akan dibukakan window baru, project settings, dan dia langsung menuju ke player.
Nah, di sini ada 2 bagian utama, ya saya akan pecah menjadi general settings, pengaturan secara umum, dan platform specific settings, ya. General settings itu yang sebelah atas, yang sini adalah platform specific settings. Tergantung dari, modul yang kita install, ya, ini settingnya bisa bisa ada banyak, karena Unity saya cuma ada modul untuk PC, Mac, Linux, maka ini cuma ada satu. Ya, tapi kalau ada Android, sebelahnya akan ada satu tab baru, ya, settings khusus untuk Android, ya. Oke, kita lihat yang utama dulu, ya. Company name, tentu saja ini adalah nama developer, ya, nanti tolong diganti, terutama di project-nya, tolong diganti dengan nama kelompok masing-masing. Kemudian product name, ini adalah nama aplikasi kita, ya, juga ini tolong diganti sesuai dengan nama aplikasi masing-masing, ya. Version ini nomor versi ya bisa diabaikan. Ya ini silakan pelajari sendiri tentang nomor versi tiap developer tidak sama ya. Tapi biasanya kalau kita mau rilis itu biasanya kita akan berikan versi 1.0 seperti ini aja. Ya jadi ini boleh diabaikan. Default icon ya kalau tidak diberi apa-apa maka hasilnya adalah ikonnya Unity sendiri ya seperti ini. Atau kalau saya besarkan, sebentar. Nah, seperti ini ya. Kalau kita tidak mengatur apapun pada default icon, keluarnya adalah ikonnya Unity. Ya, tentunya ini menimbulkan kesan generik ya. Oh, ini bikinnya pakai Unity ya. Lain kalau misalkan teman-teman ngasih icon sendiri. Ya. Nah, di sini tulisannya none, tekstur 2D, maka silakan pilih tekstur apapun yang ada di foldernya aset. Ya, tapi ingat dia harus diatur sebagai tekstur. Nah, caranya ngecek gimana? Tinggal pergi aja ke folder images, kemudian silakan dilihat kalau dia tekstur 2D, maka tekstur type-nya itu adalah sprite 2D dan UI. Ya, sebagai contoh di sini female, ID, male, dan short boss, semuanya tekstur type-nya adalah sprite 2D and UI, maka mereka bisa dijadikan default icon. Lihat di sini keluar ya, female, ID, male, dan short boss. Ya, misalkan saya akan pakai bendera ini sebagai default icon, maka lihat apa yang terjadi ketika saya build. Nah, aplikasi Hello Unity saya sekarang ikonnya berubah jadi bendera, ya. Maka itu caranya untuk mengganti icon dari aplikasi. Ya, tentunya tidak sembarang ukuran ya ikonnya. Kalau Anda ingat bendera ini ukurannya adalah 3:2. Ya, untuk icon kita akan lihat lompat sedikit ya ke bagian icon, ukurannya sebisa mungkin persegi. Ya, jadi misalkan 1024 kali 1024, 512 512, 256 256 dan seterusnya. Power of 2 ya, pangkat 2. Jadi 16, 32, 64 atau 48 juga bisa. Ini perkecualian sendiri ya. 128, 256, 512 dan 1024. Ya kalau nggak mau ambil pusing, tinggal pakai satu ukuran aja, tapi sediakan aja yang paling besar, 1024 kali 1024. Oke, ini akan saya kembalikan aja ke default ya, karena terlihat di sini agak, nge-stretch jelek banget ya. Saya akan kembalikan dia ke default. Berikutnya ada setting default kursor. Jadi kalau kepingin pakai kursor sendiri, ya seperti yang teman-teman biasa lihat di beberapa game, ada yang pakai kursor default, itu bisa diatur di sini ya. Ada setting untuk default kursor, dia juga pakai tekstur 2D. Sementara ini saya tidak punya kursor, gambar yang bisa dijadikan kursor sih. Jadi, contoh aja ya, misalkan
Katakanlah ini aja deh. Ya, katakanlah shortburst ini menjadi kursor, kemudian kita akan lihat apa yang terjadi kalau aplikasinya di-build dan sekaligus di-run. Ya, di sini gambar kursornya ternyata nggak jadi ya. Ada beberapa setting tertentu yang harus diaktifkan dulu kalau mau membuat sebuah tekstur 2D tersebut menjadi kursor ya. Ya, nanti bisa riset dulu ya, bagaimana cara yang tepat untuk bisa membuat sebuah kursor. Di sini ada beberapa setting yang sebaiknya harus diganti. Oke, ini tadi keterangannya general setting sudah. Sekarang kita akan lihat untuk PC, Mac, atau Linux settings, ada 5 pengaturan lagi ya. Ada icon, kita sudah sempat lihat sekilas tadi. Kemudian ada resolution and presentation, ini terkait dengan resolusi hasil aplikasi kita. Terus ada splash image, ini yang kita lihat di awal. Ya biasanya kalau menjalankan aplikasi kita disambut sama logonya Made with Unity dulu. Nah, itu namanya splash image. Ya, kemudian ada other settings, tapi untuk kita abaikan aja dulu. Dan yang terakhir adalah XR settings, ini hanya dipakai untuk aplikasi virtual reality, augmented reality, maupun mixed reality ya. Kalau untuk ukuran DMA ya atau game normal yang bukan VR, bukan AR maupun bukan MR, ini abaikan aja. Ya, jadi kita hanya akan melihat ke 3 settings spesifik di sini. Yang pertama icon tadi sudah kita lihat, jadi langsung aja ke resolution and presentation. Ya, ada beberapa settings di sini. Dibagi dua juga, ada bagian resolution dan ada bagian standalone player options ya. Yang pertama, resolution adalah setting tentang full screen mode, ya ini mengatur apakah aplikasi kita ditampilkan secara full screen tapi windowed, atau benar-benar full screen, ya eksklusif full screen, atau maximize window, ini sebetulnya settingnya hanya berlaku untuk Mac, kalau untuk PC dan Linux perilakunya akan sama dengan full screen window. Dan yang terakhir, mode windowed ya, kalau mode windowed berarti nanti aplikasinya muncul window-nya. Nah, setting yang sekarang full screen window, makanya tadi hasilnya seperti itu. Ya, kalau diganti eksklusif full screen, maka yang terjadi adalah seperti ini. Oh ya, sebelum nyoba, ada setting tambahan di bawahnya, ada default is native resolution. Kalau dicentang, artinya playernya Unity akan pakai resolusi layar pada saat itu. Ya, kalau tidak dicentang, maka kita harus ngasih screen width dan screen height-nya. Nah, di sini settingnya ternyata 4:3 ya, 1024 banding 768. Makanya tadi muncul bar hitam di sisi kiri dan kanan. Nah, sekarang kalau saya centang default is native resolution dan tetap full screen window, kita lihat apa yang terjadi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Beda dengan yang tadi, sebelah kiri dan kanan ada bar hitamnya. Tapi kalau sekarang aplikasi saya jadi benar-benar full screen ya. Tapi ini full screen yang windowed ya, bukan eksklusif full screen. Nah, bedanya apa? Kalau yang eksklusif full screen, mumpung ingat saya kembalikan kursornya sebentar ya. Jadi none.
Nah, kalau settingnya adalah eksklusif full screen, artinya eh, ini benar-benar full screen yang layarnya penuh ya, bukan yang window. Jadi resolusi OS-nya akan diganti juga sementara sesuai dengan setting aplikasi, ya, yaitu setting yang ada di bawahnya. Kalau settingnya adalah default is native resolution, ya sudah, resolusinya tidak akan berubah. Tapi misalkan resolusinya diganti, ya misalnya jadi 1024 kali 768 ini, maka yang terjadi adalah, kita coba aja, nah resolusinya jadi seperti itu ya. Mohon maaf ini agak kacau tadi karena resolusinya tiba-tiba berubah di tengah-tengah. Ya, jadi mungkin teman-teman tadi hanya melihat layar hitam ya. Tapi nanti dicoba sendiri aja. Kalau settingnya eksklusif full screen dan default screen width serta height-nya itu tidak sama dengan resolusi layar sekarang, maka Windows akan mengganti sementara resolusinya dengan resolusi yang kita letakkan di sini. Ya, kalau mau aman, mending default is native resolusinya dicentang aja. Ya, sehingga apapun yang tampil di aplikasi kita, sebentar, build settingsnya ketutup ya, sebentar. Ya, sehingga aplikasi yang akan dijalankan itu tidak menyebabkan perubahan resolusi sama sekali, ya. Misalkan seperti ini. Nah, bisa terlihat ya, tidak terjadi perubahan resolusi apapun. Ya, kalau tadi yang 1024 kali 768, layar saya sempat kedip hitam sebentar karena dia ganti resolusi ke 1024 768. Nah, itu terkait resolution ya. Kemudian untuk standalone player options, ya ini ada beberapa settings, mungkin urutannya agak terbalik-balik di sini. Capture single screen artinya adalah aplikasi yang ada pada mode full screen itu tidak menggelapkan layar yang lain ya. Ini lebih terasa kalau settingnya adalah multi monitor ya. Nah, itu tadi mungkin penyebabnya kenapa waktu resolusi saya berubah, layarnya jadi hitam ya, karena sekarang memang setting dari laptop atau komputer saya itu adalah 2 screen. Ya, dan capture single screen-nya kebetulan lagi mati, ya. Jadi, kalau, dirasa bahwa aplikasi yang akan kita publish ini bisa dipakai untuk dual monitor, maka ada baiknya bahwa capture single screen ini dinyalakan. Berikutnya ada use player log, ini biasanya hanya untuk debugging aja, ya. Jadi kalau ada error akan ditulis di, dalam file log sendiri. Resizable window, apakah jendela aplikasi bisa diatur ukurannya? Sorry, berarti run in background ini sudah nggak ada ya settingnya. Nanti saya akan update slide-nya, setting ini sudah nggak ada. Ya mungkin adanya di Unity yang lebih lama. Ya sekali lagi, Unity saya sekarang ini adalah 2019. Berikutnya visible in background, tapi hanya berlaku untuk Windows. Ya, apakah aplikasinya tampak di background pada modenya full screen window. Kemudian for single instance, kalau aktif maka hanya ada satu aplikasi yang bisa dijalankan, ya sehingga kalau kita nyoba menjalankan aplikasi yang sama, itu akan ditolak.
Supported aspect ratio isinya adalah definisi dari berbagai aspek rasio yang akan kita dukung ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mendukung 43 dan 54 ya bisa dihapus saja centangnya. Nah, itu bagian resolution and presentation. Ya, sekarang kita lihat bagian splash image. Ya, ada beberapa setting. Virtual reality splash image abaikan, ini hanya berlaku untuk VR. Ya, yang kita lihat adalah mulai splash screen. Nah, untuk Unity yang versi free atau personal edition ini ada batasannya. Yang pertama, splash screen-nya tidak bisa dimatikan. Ya, ada setting show splash screen, tapi ini abu-abu, kita tidak bisa matikan sekarang. Kemudian logo Unity tidak bisa disembunyikan, ya pasti ada made with Unity-nya tadi. Dan kalau kita mau pakai opacity, nilai minimalnya adalah setengah saja, ya, tidak bisa benar-benar transparan. Nah, berikutnya kalau mau lihat hasil atau tinjauannya, ada tombol preview, nanti muncul di panel game, ya, seperti ini. Splash Style itu adalah brandingnya Unity, ya, cuman ada dua pilihan, antara light on dark, jadi maksudnya made with Unity-nya itu putih, background-nya hitam, atau kebalikannya, dark on light. Kalau seperti ini, artinya background-nya putih, atau di sini abu-abu, ya, tapi logonya warnanya hitam. Ya, pilihannya cuma ada dua seperti itu. Ada branding khusus, kalau misalkan teman-teman kebetulan punya license-nya untuk Unity Pro ya, kemudian mau ngatur splash screen, nanti bisa lihat aturan brandingnya ya, misalkan tulisan atau logonya Unity harus seperti ini, nggak boleh diwarna-warni, ya nggak boleh di-stretch, dan lain-lain ya. Lihat sendiri aturannya nanti. Animation ada 3 macam, ada static, ada dolly, ada custom ya. Dolly ini yang default, jadinya seperti ini. Ya, seolah-olah dia zoom in, zoom out, zoom in. Ya, kalau custom kita bisa ngatur sendiri nanti logo zoom sama background zoom-nya sebesar apa. Nah, berikutnya untuk logo, ini kita bisa menambahkan logo baru. Ya, tinggal nambahkan aja pada list-nya. Jadi, misalkan saya akan coba nambahkan logo Ubaya sebentar. Katakanlah kalau mau yang sama dengan light on dark, berarti saya bisa pilih yang ini ya, logo putih vertikal, saya impor dulu. Kemudian karena dia mintanya sprite, oke, di sini sudah sprite to the NUI, maka bisa dipilih. Nah, kalau di preview jadinya seperti ini. Ya, ternyata made with Unity-nya itu sendiri bukan benar-benar hitam background-nya, ya ternyata beda. Jadi kalau mau bisa diolah terlebih dahulu, ya atau pakai jenis logo yang lain. Misalkan saya pakai yang logo vertikal ini. Ya, preview, ya jadinya seperti ini. Kemudian logo Unity-nya bisa ditambahkan di bawah atau dibikin secara sequence. Ya, seperti ini. Kalau all sequential, bisa diatur made with Unity-nya dulu yang keluar, baru logonya Ubaya, atau logo developer Anda masing-masing, atau dibalik. Seperti ini. Ya, berikutnya masing-masing juga bisa diberi durasi. Misalkan mau menonjolkan logo dari developer ya. Kalau mau menonjolkan itu, maka boleh dimaksimalkan, durasi maksimalnya adalah 10 detik. Misalnya saya atur logo bayanya jadi 4 detik, kemudian
made with Unity-nya 2, maka durasi totalnya adalah 6. Jadinya seperti ini. Ya, jadi bikin splash screen itu gampang banget ya, nggak harus bikin scene sendiri. Kecuali kalau memang mau menambahkan, misalkan animasi atau video. Nah, itu berarti butuh scene tersendiri. Ya, tapi kalau secara standar, splash screen yang standar, mengganti setting di player, di bagian splash image, ini aja sudah lebih dari cukup ya. Bisa juga diberi background image kalau mau. Jadi, misalkan aja saya kasih background seperti ini. Ya, bisa diatur opacity-nya, tapi sekali lagi untuk versi Unity yang free, nilai opacity minimum, ya atau maksimum di sini ya, adalah setengah. Ya, kita tidak bisa ngatur bahwa overlay opacity-nya adalah 0. Nah, itu setting untuk splash image ya. Other settings abaikan aja, kita nggak perlu utak-atik untuk sekedar aplikasi multimedia pembelajaran. Ya, ini lebih untuk game yang butuh pengaturan lebih lanjut ya. Jadi setting di other settings plus di XR settings ini bisa diabaikan. Nah, kalau sudah diatur, tadi kita sudah lakukan ini terlebih dulu sih. Ya, kalau player settings selesai, tinggal tekan tombol build ya atau build and run. Dengan hasilnya adalah 5 item seperti ini. Ya, nama project.exe itu executable-nya sendiri. Kemudian ada file baru. Saya akan balik sebentar ke hasil ini ya. Unity.exe, hello unity.exe, aplikasinya sendiri. Ini yang akan dijalankan oleh user. Kemudian ada Unity Crash Handler 32. Ini tujuannya untuk nanganin crash. DLL penting harus ada, ya kalau nggak ada ini nggak jalan. Bahkan sebetulnya kalau nggak ada semuanya, ini nggak jalan juga ya. Jadi jangan ngopikan hanya actionnya aja. Pastikan kalau ngopi atau bikin installer nantinya 5 item ini harus masuk semua. Ya. Dan kalau ada folder khusus untuk data, ya terutama yang pakai JSON-nya offline, ya folder data, ini juga harus dimasukkan secara manual ya. Bisa terlihat di sini, pada hello unity underscore data, folder data saya ternyata tidak dimasukkan. Ya, nah kalau ternyata aplikasi kita bergantung pada data yang ada di folder data, ini nanti akan error semua. Jadi pastikan folder datanya disalin manual ya. Dan ini tergantung ngodingnya juga. Kalau teman-teman merujuk ke application.path, maka meletakkan folder datanya itu harus di tempat yang sama dengan exe-nya ya. Oke, berikutnya adalah ya rasanya itu aja sudah cukup ya. Jadi kita sudah berhasil membuat executable-nya. Ada catatan sedikit untuk yang masih pakai Unity 2018. Ya, ketika nge-build nanti ada kemungkinan ada file tambahan winpix event runtime.dll, ini nggak perlu dimasukkan ya. Ini mestinya hanya dibuatkan kalau setting development build yang ada di build settings. Ya, kalau development build-nya dicentang, maka baru ada winpix event runtime.dll. Ya, ini bug-nya di Unity 2018, tapi kalau pakai 2019 sudah dibetulkan. Nah, tinggal nanti 5 item ini yang di-copy ke teman atau di-copy ke calon pengguna ya. Nah,
Itu nanti silakan dipelajari sendiri bagaimana cara untuk mendistribusikannya, ya, sudah di luar topik kita saat ini. Ada beberapa cara untuk mengemas hasil build, ya, disalin manual semua item ini, ya, tapi resikonya adalah ada yang ketinggalan nanti. Cara berikutnya bisa kita bikinkan archive atau arsip, ya, jadi berkas zip atau RAR, tapi ini menuntut bahwa usernya harus ngerti konsepnya ekstrak, ya, zip. Bahkan harus punya aplikasi khusus kalau misalkan eh, berkas yang dipilih adalah formatnya RAR, ya, berarti kita harus butuh WinRAR atau 7zip atau yang lain, ya. Kalau penggunanya bukan pengguna yang paham tentang istilah archive, maka bakal kesulitan, ya. Jadi perlu dipikirkan kalau mau menggunakan arsip. Ya, secara umum kalau mau arsip biasa, ya sudah zip aja, ya. Windows, Mac, dan Linux sepertinya sih sudah support untuk membuka zip, ya, secara langsung, ya, di Windows Explorer atau File Explorer kita bisa buka zip langsung di sini kan, bisa ngekstrak juga. Jadi ada baiknya milih milih jenisnya adalah zip aja. Cara yang ketiga, yang paling umum, bikinkan Wisaya. Ya, kita lebih kenal dengan istilah wizard atau installer. Ya, penggunanya nanti tinggal ngikuti instruksi di layar, gitu aja. Nah, untuk membuat Wisaya atau wizard itu ada banyak cara. Ada tool namanya Wise atau Install Shield. Tapi ini caranya pakai agak rumit dan ini dua-duanya bayar, ya. Kalau mau cari yang gratis ada. Jadi contohnya di sini ada NSIS, Null Soft Scriptable Install System. Masalahnya ini full scripting. Ya, kalau teman-teman merasa tidak nyaman dengan scripting, ya pakailah atau coba cari yang pakai user interface, ya. InnoSetup juga scripting. Contoh lain, Install Creator 2 ini ada GUI-nya. Ya, tapi kalau kita nggak beli license, maka di belakang dia akan nambahin promo, ya, nambah promo untuk nginstal aplikasi tambahan. Nah, itu agak hati-hati juga, ya. Oke, nah untuk yang mau menggunakan atau mengembangkan atau mempublish aplikasinya untuk Android, nanti bisa baca bagian ini, ya, mulai dari Android Build. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu supaya kita bisa nge-build untuk Android, ya. Yang terutama adalah modulnya harus terinstall terlebih dahulu. Ya, kemudian harus nginstal JDK 8, kemudian nginstal Android SDK, bahkan kayaknya harus nginstal Android Studio, ya, nanti dibaca-baca sendiri bagian ini. Ya, ada banyak pengaturan, termasuk pengaturan-pengaturan tambahan yang berbeda dari untuk player settings, ya, bagiannya Android sendiri, ya, nanti silakan dibaca-baca di sini, ya. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanya di komen di bawah, ya, atau bisa tanya di grup seperti biasa. Ya, dan terkait Android, kita biasanya tidak akan masukkan ke Play Store karena Play Store berbayar, ya, dan aturannya cukup ketat untuk Play Store, ya. Kalau ada setting yang tidak tepat, maka akan di-reject langsung oleh Google, jadi hati-hati sedikit. Maka biasanya kita akan share APK-nya aja, ya. Tapi ini menuntut usernya harus bisa melakukan yang namanya sideload. Ya, tiap Android beda-beda, jadi kalau mau mendistribusikan, teman-teman juga harus memberikan informasi gimana caranya nginstal, ya. Biasanya pakai sekedar unknown sources ini dimatikan sementara. Ya, tapi tidak semua orang tahu, jadi sebaiknya dikasih info juga tentang cara nginstalnya di Android masing-masing. Nah, maka materi kita sudah selesai untuk publishing, ya. Jadi secara umum semua topik untuk
kelas ini ya, untuk kelas DMA sudah selesai ya, maka, ini adalah pertemuan terakhir, kita di kelas, digital media authoring ya, teman-teman sekarang tinggal berkreasi, selesaikan, projeknya ya, dan kalau memang masih tertarik untuk develop, aplikasi multimedia, baik untuk pembelajaran atau hal lainnya, maka silakan berkreasi sendiri ya. Sekali lagi kalau tetap masih ada pertanyaan, bisa tanyakan di komen atau, langsung hubungi saya di, grup ya, di, Hangouts. Ya, sampai sini dulu ya, karena ini pertemuan terakhir, maka sekaligus juga, saya harapkan teman-teman bisa lulus dengan nilai yang baik ya. Semoga tidak ketemu saya lagi di kelas DMA yang berikutnya ya. Maka kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain, tentunya di mata kuliah yang lain ya. Sampai sini dulu.